Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai sebuah studi kasus yang terjadi pada sebuah pabrik di pabrik tekstil, di mana dalam sebuah lokasi pabrik atau sebuah lokasi kerja terdapat kelompok kerja berjumlah 7 orang, di mana diantaranya yaitu 3 orang karyawan tetap dan 4 orang karyawan kontrak. Dalam kelompok tersebut, 3 orang yang merupakan karyawan tetap seringkali bekerja seenaknya, merasa senior dan superior karena sudah menjadi karyawan tetap, tidak tahu aturan dan lalai, lalu menjadi beban untuk 4 orang karyawan kontrak lainnya. Sehingga pekerjaan sering terlambat selesai dari tenggat waktu yang sudah ditentukan, yang membuat pekerjaan menjadi lebih lama karena harus menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai tersebut melebihi waktu kerja dan itu tidak dibayar karena perusahaan merasa sudah cukup untuk memberikan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tetapi para karyawan tetap saja tidak peduli karena sudah tahu pekerjaannya akan diselesaikan oleh para karyawan kontrak. Sehingga suatu waktu salah seorang karyawan kontrak tersebut melaporkan hal yang sudah terjadi yang melibatkan karyawan kontrak dan karyawan tetap tersebut kepada kepala si agar diberikan teguran sehingga melakukan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu sehingga tidak ada yang dirugikan. Dalam kasus ini ada faktor yang mempengaruhi perilaku dari para karyawan tetap tersebut. Yang pertama yaitu status sosial, di mana perbedaan status sosial antara karyawan kontrak dan karyawan tetap menimbulkan perbedaan perilaku antara karyawan kontrak dan karyawan tetap, di mana karyawan kontrak memiliki motivasi tinggi untuk bekerja lebih baik sehingga dapat menjadi karyawan tetap dan lepas dari karyawan kontrak. Sebaliknya, karyawan tetap merasa aman dan bisa melakukan apa saja dan merasa superior karena sudah menjadi karyawan tetap serta merasa tujuannya menjadi karyawan tetap sudah tercapai. Lalu ada faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan kerja yang mayoritas diisi oleh senior yang setiap hari-harinya dekat dengan kepala bagian yang sudah lama bekerja di tempat tersebut. Perilaku yang seenaknya dari para karyawan tetap tersebut karena merasa sudah lama bekerja di sana dan mengetahui seluk-beluk perusahaan, serta menganggap remeh pekerjaan, serta menganggap karyawan yang masih berstatus karyawan kontrak tersebut sebagai anak bawang karena belum terlalu lama bekerja pada perusahaan atau pabrik tersebut. Untuk penyelesaiannya dari analisis yang didapat bisa yang pertama dengan melakukan pendekatan manajemen by objektif. Pendekatan yang dilakukan perusahaan yang diyakini bisa meningkatkan produktivitas atau motivasi karyawan dalam bekerja. Strategi ini berorientasi pada hasil, bukan proses. Jadi segala aktivitas perusahaan harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Mau tidak mau, para karyawan tetap tersebut harus melakukan pekerjaan sesuai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga mereka meninggalkan perilaku mereka yang seenaknya tersebut serta segala menyerahkan kepada karyawan kontrak. Lalu membuat mereka bekerja dengan aturan yang telah ditetapkan untuk memenuhi target. Setelah itu ada yang kedua, diberlakukannya sistem punishment yang merupakan kebijakan dari perusahaan ketika pekerjaan yang sudah dilakukan tidak sesuai dengan target pengerjaan, agar semua karyawan kontrak maupun tetap melakukan pekerjaannya secara merata. Lalu mereka mau tidak mau harus melakukan pekerjaan sesuai target karena takut akan adanya punishment ini. Setelah itu ada pemberian reward untuk pekerjaan yang melebihi target dan mendapat hasil yang baik. Pada perusahaan ini dapat dilakukan pemberian reward ketika para karyawan sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik, sehingga para karyawan mendapatkan motivasi kerja yang tinggi untuk melakukan pekerjaan sesuai target dan apa yang ditentukan perusahaan untuk mendapatkan reward tersebut, di mana karyawan dapat mendapatkan reward berupa hadiah liburan dan libur serta dibiayai oleh perusahaan. Setelah itu yang terakhir untuk ditiadakannya waktu lebih untuk mengerjakan pekerjaan meskipun tidak dibayar. Pada sebelumnya karyawan tetap merasa lalai karena pekerjaan dapat diselesaikan meskipun tidak pada waktunya oleh karyawan kontrak, maka mereka bersikap seenaknya. Untuk solusinya atau penyelesaiannya, dihapuskan saja program tersebut sehingga para karyawan tetap mau tidak mau harus menyelesaikan pekerjaannya dan menjadi kompak dengan para karyawan kontrak, sehingga terciptalah kesetaraan dalam pengerjaan tugas yang membangun komunikasi yang baik antara karyawan kontrak dan karyawan tetap, yang selanjutnya akan menghasilkan kekompakan dalam
kelompok saat melakukan pekerjaan. Mungkin dari penyelesaian yang sudah saya paparkan tadi masih banyak penyelesaian yang dapat dilakukan. Mungkin sekian kritik dan saran yang membangun, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.